Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah analisis laporan keuangan bersama saya Dewika Oktavia. Nah, pada pertemuan ke-11 ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai analisis rasio profitabilitas ya. Ini analisis rasio yang terakhir ya. Analisis rasio profitabilitas. Jadi teman-teman nanti yang dapat jatah tugasnya analisis rasio profitabilitas diperhatikan benar-benar ya. Oke, dari kata profitabilitas ini saja kita sudah familiar ya. Profitabilitas dari kata profit berarti laba. Nah, pengertiannya apa? Ini pengertiannya simple saja ya. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Di sini fokusnya adalah di laba atau keuntungannya ya. Nah, berarti nanti seluruh rumusnya itu akan selalu berhubungan dengan laba atau keuntungan. Oke. Tujuan dan manfaatnya apa? Nah, ini saya jadikan satu aja ya, soalnya biasanya hampir sama kata-katanya. Nah, tujuan dan manfaat dari menganalisis rasio profitabilitas ini, yang pertama adalah mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Terus, menilai posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Nah, untuk poin 2 dan ketiga ini, teman-teman nanti membutuhkan laporan keuangan beberapa periode ya. Tidak bisa hanya satu, karena ini sama aja membandingkan dari sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Nah, untuk mengetahui caranya untuk mencapai tujuan dan manfaat ini, nanti kita akan bahas di perhitungannya ya. Nah, langsung ke jenis-jenis rasionya. Nah, ini yang paling penting ya. Teman-teman harus tahu, soalnya ada banyak. Kalau rasio aktivitas kemarin itu kan cuma 4, perputaran aktiva, perputaran persediaan, piutang dan sebagainya. Nah, kalau profitabilitas ini ada 6. Tetapi nanti teman-teman ngerjain tugasnya 5 aja, karena ROI tidak perlu. ROI cuma tambahan informasi aja dari saya ya. Oke. Masuk ke jenis rasio profitabilitas yang pertama, yaitu mengenai gross profit margin ratio atau rasio margin laba kotor ya. Nah, untuk rasio laba kotor ini, margin laba kotor artinya apa? Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola harga pokoknya, HPP-nya. Nah, gimana kinerjanya perusahaan dalam mengelola HPP? HPP itu penting soalnya, ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Dah, itu aja. Di sini sudah saya tunjuk ya. Saya kasih anak panah untuk di laporan keuangannya, jadi teman-teman tidak perlu bingung mana penjualannya, mana HPP-nya, dan laba brutonya. Nah, ini. Oke. Terus ada rumus turunannya juga ternyata, karena untuk mencari laba kotor itu juga ada rumusnya, yaitu penjualan bersih dikurangi dengan HPP dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Oh ya, jangan lupa untuk dikali 100% ya, karena satuannya nanti adalah prosentase. Oke. Terus dikatakan baik jika kalau misalnya membandingkannya dengan standar rata-rata industri, di sini standarnya adalah 30%. Berarti apa? Berarti jika angkanya lebih dari 30%, maka akan dikatakan bahwa perusahaan itu memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola harga pokoknya. Harga pokoknya itu mengelola apa aja sih? Mengelola mungkin menentukan harga jualnya bagaimana, terus mencari suppliernya ya, mencari harga beli yang pas untuk suatu produk itu bagaimana. Tetapi ingat ya, kalau misalnya teman-teman itu mau menentukan harga beli, mau menentukan harga jual yang bagus, maka bisa mengefisiensikan
harga beli dari persediaannya atau bahan pokoknya, tetapi asalkan produknya itu punya kualitas yang bagus. Seperti itu. Ini untuk gross profit margin, tetapi sama ya dengan rasio yang lain, bisa dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya. Bagaimana, ada peningkatankah atau menurunkah ya? Nanti bisa diinterpretasikan sendiri. Oke. Selanjutnya mengenai net profit margin ratio atau rasio margin laba bersih. Rumusnya apa? Rumusnya earning after tax atau laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan bersih. Ya. Ini rumusnya. Untuk di laporan keuangan, earning after tax itu bisa teman-teman asumsikan sebagai laba tahun berjalannya. Karena ini sudah dikurangi dengan bunga dan pajaknya. Ya, sudah saya panah ya, sudah saya tunjukkan di PPT-nya. Nanti teman-teman bisa langsung memasukkan angkanya. Oke. Terus interpretasi khususnya bagaimana? Interpretasi khususnya semakin besar ya angka yang dihasilkan atau persentase yang dihasilkan dari perhitungan rumus net profit margin ratio ini, berarti perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola apa? Mengelola yang pertama adalah harga pokoknya dan yang kedua adalah operasionalnya, biaya operasionalnya. Karena untuk menghasilkan laba bersih itu harus dikurangi dengan HPP dan biaya operasionalnya kan. Nah, berarti bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola harga pokoknya dan biaya operasionalnya. Kalau tadi kan cuma harga pokoknya karena cuma sampai di laba kotor. Nah, kalau sekarang kan laba bersih berarti harus melewati dua itu, HPP dan biaya operasional. Nah, kemampuannya bagaimana? Semakin besar angkanya akan semakin baik jika dibandingkan dengan standar rata-rata atau dibandingkan dengan net profit margin ratio di tahun sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, operating profit margin ratio atau rasio margin laba operasi. Nah, ini berarti untuk menentukan apa? Untuk mengetahui bahwa perusahaan itu memiliki kemampuan yang baik atau tidak sih dalam mengelola laba operasinya atau dalam mengelola biaya operasionalnya. Ya. Rumusnya apa? Rumusnya laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax, dibagi dengan penjualan bersihnya. Nah, teman-teman pasti tanya, caranya mengetahui EBIT itu gimana? Karena EBIT itu tidak untuk laporan keuangan yang perusahaan TBK ya, biasanya tidak langsung secara jelas menyebutkan EBIT-nya berapa. Ternyata di sini ada rumusnya untuk mencari EBIT. Caranya bagaimana? Dengan cara laba sebelum pajak ya, laba sebelum pajak ditambah dengan beban bunga. Nah, ini beban bunganya teman-teman harus cari sendiri. Biasanya ada di catatan atas laporan keuangan ya. Kalau teman-teman pakainya laporan tahunan, itu pasti ada catatan atas laporan keuangannya. Nah, di situ nanti dirincikan biaya bunganya itu yang mana. Nah, kalau saran saya itu pakai biaya bunga yang ada di biaya keuangan. Karena biaya keuangannya ini yang masuk di rumus ya. Yang masuk di rumus pengurang dari laba usaha di sini. Di PPT sudah terlihat jelas ada biaya keuangannya sebenarnya 862. Nah, 862 ini ada dua unsur. Ada beban bunga dan biaya administrasi. Nah, saya sarankan teman-teman untuk pakai beban bunga yang ada di biaya keuangan. Seperti itu. Nah, standarnya berapa? Standar rata-rata industrinya 10,8%. Berarti sama ya kayak sebelumnya. Semakin besar angka yang dihasilkan dari perhitungan rasio ini, berarti semakin baik ya perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya. Seperti itu. Rasio yang keempat yaitu return on asset ratio. Rumusnya laba bersih dibagi total aset. Udah itu aja. Simple ya. Laba bersih dibagi dengan total aset. Jangan lupa untuk dikali 100% ya. Nanti teman-teman tambahkan sendiri di PPT-nya dikali 100% karena ini juga satuannya adalah persentase.
Terus interpretasi khususnya apa? Semakin besar angka dari perhitungan ROA ini, saya sebut ROA ya biar cepat, akan semakin baik ya kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Ingat ya, di sini yang jadi fokus adalah mengelola aset dalam menghasilkan laba. Beda ya dengan rasio aktivitas. Kalau rasio aktivitas itu fokusnya untuk menghasilkan penjualan ya atau omset. Tetapi kalau di profitabilitas itu fokusnya adalah mengelola aset atau mengelola akun tertentu untuk menghasilkan laba bersih ya. Oke, laba bersihnya bisa ditunjukkan di laporan keuangan ya. Kita asumsikan bareng-bareng, kita sepakati bersama bahwa laba bersih adalah laba tahun berjalan ya. Terus total aset ya total aset. Selanjutnya mengenai return on equity ratio, yaitu rasio pengembalian modal. Bisa dikatakan seperti itu. Rumusnya apa? Rumusnya pakai laba bersih setelah bunga dan pajak atau earning after tax dibagi dengan total ekuitas atau total modalnya. Nah, earning after tax tadi kita asumsikan sama dengan laba tahun berjalan ya, atau laba bersih sama istilah 3 itu sama, earning after tax, laba bersih, laba tahun berjalan sama. Terus total ekuitas sudah dipaparkan secara jelas di laporan keuangan, yaitu total ekuitas atau total modal. Langsung ambil saja angkanya. Kemudian interpretasi khususnya apa? Interpretasi khususnya semakin besar persentase dari perhitungan ROE ini, perhitungan ROE ini, maka akan semakin baik atau semakin bagus kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh ekuitasnya, seluruh modalnya, entah itu modal pemilik, entah itu modal dari pemilik saham ya atau investasi. Nah, semakin besar angkanya akan semakin baik juga kemampuan perusahaan dalam mengelola ekuitasnya untuk menghasilkan labanya atau laba bersihnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ROE ini biasanya yang paling senang melihat adalah si investor ya. Kalau investor itu kan menanam sahamnya ya di suatu perusahaan. Nah, lihat tuh ROE-nya berapa. Oh, ternyata ROE-nya tinggi nih persentasenya. Berarti senang si investornya karena perusahaan itu dipercaya bahwa perusahaan bisa mengelola investasi yang sudah ditanamkan oleh pemegang sahamnya itu dengan baik karena akan menghasilkan laba yang tinggi, seperti itu. Dan untuk selanjutnya mengenai return on investment ratio. Nah, ini untuk tambahan informasi aja ya. Nanti teman-teman tugasnya tidak perlu mencantumkan ROI ini. Jadi cuma sampai ROE ya. Nah, rumus ROI-nya apa? Laba investasi dibagi dengan investasi. Ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola investasinya untuk menghasilkan laba. Tetapi biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu cukup pakai ROI dan ROE saja. Karena apa yang diinvestasikan oleh si pemegang saham itu akan masuk ke dalam modal dari perusahaannya itu. Nah, ini sama ya. Semakin tinggi persentasenya akan semakin baik perusahaan dalam mengelola investasi untuk menghasilkan laba investasinya saja. Kalau ini laba investasi ya, bukan laba bersihnya. Nah, seperti itu. Nanti untuk kasus ya, untuk kasusnya kita akan praktek sama-sama di kelas. Kalau di sini kita cukup teori saja. Sampai jumpa di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.